Yang keempat, al-inaba ila Allah, kembali kepada Allah, wa mahabbatuhu bi kullil qalb, totalitas mencintai Allah Subhanahu wa taala, wal iqbal alaihi, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tana'um bi ibadatihi, dan berusaha menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah disebut dengan takalluf atau taklif, yaitu beban. Pada dasarnya seorang ketika beribadah ada pembebanan. Tadinya dia enggak salat, suruh salat. Tadinya enggak baca Quran, dia baca Quran. Ada pembebanan. Tapi pembebanan tersebut kalau dia jalani sedikit demi sedikit, dia akan merasakan kenikmatan di balik ibadah tersebut. Tentunya umrah adalah beban, capek kesana kemari, uang keluar. Tapi ternyata orang banyak bahagia dengan umrah. Tentunya haji adalah beban, tapi ternyata orang banyak yang bahagia dengan apa? Haji. Demikian salat malam beban, bangun malam, melawan rasa ngantuk. Tapi kalau dia jalani, dia tekuni, dia akan merasakan kelezatan. Sehingga kalau dia tidak salat malam, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Baca Quran juga, kita lagi enak baca-baca berita, tahu harus tutup medsos kemudian ganti baca Quran, berat. Tapi kalau kita jalani, kita tekuni, jadi suatu kelezatan yang luar biasa. Sampai Nabi SAW berkata tentang salat, beliau berkata, wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Itu Rasulullah bahagia ketika salat. Rasulullah mengatakan, ya Bilal arih Nabi salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan apa? Salat. Benar bahwasanya ibadah disebut ahkam taklifiyah, itu hukum-hukum pembebanan. Tapi ketika seorang menekuninya akan menjadi sebab kebahagiaan. Bagaimana caranya? Dengan fokus beribadah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, serius dalam beribadah, maka dia akan menjadikan dada menjadi lapang. Fala syai'a asyrahu li sadril abdi min dzalik. Ya, dan tidak ada yang bisa membuat dada lapang seperti itu, seperti cinta kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah. Hatta innahu la yaqulu ahyanan, sampai ada seorang hamba yang berkata terkadang, in kuntu fil jannati fi mithli hadhil hali fa inni idzan fi 'aisyin thayyibin. Seandainya di surga seperti ini, yaitu ada kelezatan beribadah kepada Allah, maka di surga seperti ini sudah cukup membuat bahagia. Apalagi di surga lebih daripada itu. Kemudian beliau berkata, walil mahabbati ta'thirun ajibun fi insyirahi sadri. Dan cinta kepada Allah punya dampak yang luar biasa dalam melapangkan dada. Wa tibin nafs, dan hati menjadi baik. Wa na'imil qalb, dan kebahagiaan hati. La ya'rifuhu illa man lahu hisun bihi. Tidak ada yang mengenali hal ini kecuali orang yang merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kanatil mahabbatu aqwa wa ashadda kana sadru afsaha wa ashrah. Setiap cinta seorang hamba kepada Allah semakin besar, maka dadanya semakin lapang, semakin luas. Wala yadhiqu illa inda ru'yatil battalin al-farighin min hadha sya'an. Justru dia menjadi sempit ketika melihat orang yang jauh dari cinta kepada Allah. Melihat orang melakukan maksiat, maka hatinya menjadi sempit. Faru'yatuhum qadar aini. Sungguhnya melihat orang-orang jauh dari Allah menjadikan kotoran di mata. Mukhalatatuhum humma ruhihi. Adapun bergaul dengan orang-orang jauh dari Allah yang tidak cinta kepada Allah menyebabkan demam bagi ruhnya. Jadi kata beliau, cinta kepada Allah menjadikan orang bahagia. Bagaimana cinta kepada Allah? Caranya dengan sering berkorban. Di antara sering berkorban. Berkorban yang kita cintai untuk Allah. Itu akan buat kita mudah cinta kepada Allah. Banyak hal yang bisa kita korbankan. Harta bisa kita korbankan. Ego bisa kita korbankan. Dendam bisa kita korbankan. Banyak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita sering mengorbankan suatu karena Allah, maka semakin Allah buat kita semakin mudah cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka dada sangat mudah lapang. Dada sangat mudah lapang. Siapa yang bikin lapang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kepada Allah, butuh pengorbanan. Wa min a'zami asbabi dhiqis sadr, adapun sebab utama yang menjadikan dada sempit, sebaliknya al-i'rad anillah, berpaling dari Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa ta'alluqil qalbi bi ghairihi, dan di antara sebab hati sempit adalah ketergantungan hati kepada makhluk, kepada selain Allah. Semakin kita hati bergantung kepada manusia, kepada benda, kepada makhluk, semakin jauh dari Allah, maka semakin dada semakin sempit. Semakin kita tawakal kepada Allah, semakin hati semakin lapang. Makanya di antara asar yang menakjubkan saya baca tentang kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau dia enggak punya apa-apa, dia tersenyum. Orang yang kenapa? Ketika dia enggak punya uang sedikit pun dia tersenyum. Kenapa? Ketika itu puncak tawakal dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semakin kita bergantung kepada benda, kepada materi, maka hati kita semakin sempit. Tapi kalau materi hanya di tangan, tidak digantung di hati, maka kita akan bahagia. Orang yang semakin menggantungkan hatinya kepada materi, dia semakin sengsara. Wal ghaflatu an dzikrihi, demikian juga lalai dari mengingat Allah membuat hati menjadi sempit. Makanya alhamdulillah Allah buat kita suruh salat lima waktu. Ketika Allah suruh salat waktu, memang Allah ingin kita beribadah kepada Allah di waktu tersebut.
maka jangan kita tunda. Allah yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rezeki, pingin kita beribadah kepada Dia di waktu tersebut. Jangan ditunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda, kecuali ada urusan penting ya. Karena Allah ingin kita beribadah kepadanya di saat itu. Dan itu dibagi 5 waktu. Seandainya tidak salat 5 waktu, hati kita lalai. Kita butuh diingatkan. Zuhur, sibuk lagi dengan dunia. Asar diingatkan lagi. Maghrib diingat lagi. Isya diingatkan lagi. Subuh diingatkan lagi. Sehingga kalau kita lalai terobati. Tapi kalau orang misalnya berhari-hari tidak ingat Allah, hatinya menjadi keras. Meskipun tidak ada apa-apain. Meskipun tidak nonton film Korea, hatinya menjadi keras. Apalagi kalau dia nonton film Korea, tambah langsung keras. Dia enggak nonton, cuma diam aja, tapi tidak zikir kepada Allah, ghaflah, tidak maksiat, cuma tidak zikir sama Allah, hatinya menjadi apa? Menjadi keras. Tapi kalau dia ingat Allah, hatinya menjadi lembut, menjadi lapang. Kemudian mahabbatu siwahu, dan cinta kepada selain Allah, itu bikin hati menjadi sempit. Fa inna man ahabba syai'an. Sungguhnya siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, ghairallah, udhiba bihi, maka dia akan tersiksa dengan apa yang dia cintai tersebut. Wasujina qalbu fi mati dzalikal ghair, dan hatinya terpenjara dengan mencintai sesuatu tersebut. Fama fil ardi ashqa minhu, tidak ada seorang di dunia yang lebih sengsara daripada dia. Wala aksafu balan, dan tidak ada yang hatinya carut marut seperti dia. Wala ankadu aishan, dan tidak ada kehidupan yang lebih berat seperti dia. Wala atabu qalban, dan hatinya letih karena mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau cinta sama mobil hatinya sedih. Pikiran ke mobil hati. Pokoknya kalau cinta kepada selain Allah berlebihan, hati menjadi apa? Sengsara. Cinta sama perempuan berlebihan juga sengsara. Terlalu cinta jadi pikir sengsara. Jangan terlalu berlebihan cinta pada cinta pada sesuatu, kalau berlebihan hanya menyiksa hati. Cinta sesuatu karena Allah, berusaha cinta sesuatu karena Allah, cinta istri karena Allah, cinta anak karena Allah, cinta apa-apa yang kita miliki karena Allah. Adapun kalau kita cinta sesuatu karena zat tersebut, itu hanya menyiksa hati kita. Hanya menyiksa. Semakin dalam cinta kita pada suatu, semakin ketergantungan hati kita pada sesuatu tersebut, maka semakin sempit hati kita karena suatu tersebut. Apalagi kalau sudah kecanduan kepada hal-hal yang haram, sudah selesai. Hatinya benar-benar sempit, ketergantungan dengan dunia, apalagi dunia yang haram. Fahuma mahabbatan, maka ada 2 bentuk cinta. Mahabbatun hiya jannatud dunya. Pertama, cinta yang merupakan surga dunia, yaitu cinta kepada Allah. Wa surur nafsi, dan kebahagiaan jiwa. Wa ladzatul qalbi, dan kelezatan hati. Wa naimur ruh, dan bahagianya jiwa. Wa ghidha'uha dawa'uha, dan ini adalah asupan jiwa dan juga obat buat jiwa. Bal hayatuha wa qurratu ainiha, dan itulah kehidupan jiwa dan kebahagiaan jiwa. Wa hiya mahabbatullahi wahdahu bikullil qalbi, yaitu totalitas dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa injidhabi quwalil mail wal irada wal mahabbati kulliha ilaihi, dan berusaha mengarahkan seluruh cinta, seluruh kehendak, seluruh kecondongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan selalu kita pikirkan, ini Allah suka atau tidak? Ini Allah ridhoi atau tidak? Ini semua karena Allah. Semua yang kita lakukan. Kalau kita totalitas seperti itu, kita akan bahagia, hati akan menjadi lapang. Tidaklah saya interaksi dengan dia kecuali karena Allah. Tidaklah saya membantu dia kecuali karena Allah. Tidaklah saya pergi ke sana kecuali karena Allah. Tidaklah saya pergi ke sini kecuali karena Allah. Tidaklah saya bersafar kecuali karena Allah. Tidaklah saya bermusuhan dengan dia kecuali karena Allah. Semuanya karena Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan hati yang luar biasa. Dan yang kecintaan kedua, wa mahabbatun hiya adzabur ruh. Cinta yang menjadikan hati sengsara, jiwa sengsara. Wa ghamun nafs, yang menjadikan hati gelisah. Wa sijnul qalbi, dan menjadikan hati terpenjara. Wa dhiqus sadar, yang menjadikan dada menjadi sempit. Wa hiya sababul alami wan nakadi wal ana'i wa hiya mahabbatu ma siwahu subhanahu, yang menjadikan pilu dan sakit, keletihan pada hati seorang, yaitu cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Makanya ketika seorang cinta berlebihan, tidak sesuai aturan, dia akan disiksa dengan apa yang dia cintai tersebut. Seperti banyak orang cinta kepada harta berlebihan. Tapi dia sengsara. Bukan harta menjadi alat dia malah menjadi budak harta. Makanya Rasulullah mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka budak dirham. Dia menyangka harta dinar dan dirham adalah alat dia mau menggunakan harta tersebut seenak dia. Sebaliknya dia malah budak, maka dia habiskan waktunya, habis keletihannya untuk mencari dinar dan dirham. Yang budak siapa? Harta atau dia? Dia yang menjadi budak tanpa dia
sadari. Bahkan dia rela berkelahi dengan orang tuanya, dia rela bermusuhan dengan temannya, dia rela berkhianat, dia rela menipu, dia rela meninggalkan salat demi untuk dinar dan dirham tersebut. Maka dia adalah budak di dinar. Dia menyangka dinar dan dirham adalah alat dia, ternyata dia diperalat oleh dinar dan dirham. Maka benar Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Ketika seorang berlebihan cinta sesuatu bukan karena Allah, dia yang sengsara. Apalagi tidak bayar zakat. Harta terlalu cinta sama harta, tidak keluarkan zakat, maka dia akan disiksa dengan apa yang dia cintai. Makanya Allah mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Orang yang tidak bayar zakat, maka hartanya tersebut pada hari kiamat kelak akan dipanaskan, dibakar. Ketika sudah jadi panas, dijadikan lempengan untuk menyetrikanya, menyetrika jidatnya, lambungnya, punggungnya. Maka dikatakan inilah harta yang kalian simpan, digunakan untuk menyiksa kalian. Jadi apa yang dicintai oleh seorang bisa jadi jadikan alat untuk menyiksanya di dunia sebelum di akhirat. Ya. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Jangan kalian kagum dengan orang-orang munafik tentang harta mereka dan anak-anak mereka. Kata Allah, "Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha." Allah ingin menyiksa mereka dengan anak-anak mereka dan menyiksa mereka dengan harta-harta mereka. Padahal mereka punya harta, tapi tersiksa. Allah yang bilang. Mereka terlalu cinta pada anak, cinta pada harta, ternyata itu digunakan untuk menyiksa mereka di dunia sebelum di akhirat. Kok bisa orang tersiksa dengan harta? Capek 24 jam, kalau bisa 25 jam dia tiap hari cari harta. Tidak tidur, pikir sana kemari, malam-malam orang sudah tidur dia masih belum tidur, gelisah, sengsara. Yang tersiksa dia. Dia pikir dia punya harta, dia bahagia, ternyata dia tersiksa dengan harta. Kenapa? Ketika dia mencintai harta bukan karena Allah. Tapi kalau orang cinta harta karena Allah, dia ingin gunakan sesuatu untuk karena Allah, maka dia akan bahagia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ni'ma al-malu salih rajul salih." Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang baik. Maka seorang hati-hati, jangan sampai menjadikan harta adalah tujuan utamanya. Kalau tidak, dia cinta harta itu berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian cinta harta dengan cinta yang berlebihan, maka kalian akan menjadi budak harta dan kalian disiksa oleh harta tersebut. Bukan harta tersebut menjadi sebab kebahagiaan, tapi menjadi bahan siksaan bagi kalian. Orang yang korupsi, duit banyak, dia gelisah. Emang tidak gelisah? Gelisah. Setiap ada dengar berita ketangkap KPK, gelisah. Mau beli sesuatu, takut ketahuan, gemes karena duit banyak, duit haram. Semua serba susah. Kita pikir dia ketawa-ketiwi, dia sengsara meskipun duitnya banyak karena uang haram. Oleh karenanya seorang jangan mencintai sesuatu karena zatnya, tapi cintailah sesuatu karena Allah agar dia bahagia. Benar ikhwan-ikhwan, cinta sama istri karena Allah. Ibu juga cinta suami karena Allah. Jangan saya tidak cinta dia karena Allah, sebalik cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bahagia, cinta zat sesuatu buat kita sengsara. Seorang cinta sama mobil berlebihan dia sengsara. Mobilnya tergores sedikit hatinya robek. Karena terlalu cinta sama mobil. Cinta sesuatu karena Allah.